Di kaki Gunung Semeru yang gagah, terdapat sebuah kota yang tak hanya sejuk udaranya, tapi juga hangat semangat belajarnya. Selamat datang di Kota Malang, sebuah kota yang dikenal bukan hanya keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga karena satu julukan yang melekat, yaitu Kota Pendidikan. Di sini, ribuan pelajar dan mahasiswa berkumpul setiap hari untuk belajar dan berkembang. Dengan berbagai perguruan tinggi, ratusan sekolah, dan ribuan pelajar dari seluruh Indonesia, Kota Malang menjadi magnet bagi mereka yang datang ke sini mencari ilmu, membawa mimpi dan harapan. Sebagai kota pendidikan, Malang dipenuhi oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Gaya hidup yang dinamis, jadwal kuliah yang padat, dan keterbatasan waktu membuat banyak dari mereka mengandalkan layanan-layanan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang menjadi peluang usaha di kota ini adalah laundry. Berlokasi di kawasan Tlogomas, Lawak Waru, daerah yang dipadati oleh kos-kosan dan aktivitas mahasiswa, Laundry hadir sebagai solusi praktis dan terpercaya urusan mencuci pakaian. Mari kita simak lebih dalam tentang usaha laundry sebagai bagian dari denyut ekonomi lokal di Kota Malang. Sebagai pelaku usaha di kawasan mahasiswa, GoLaundry memiliki sejumlah keunggulan layanan yang membuatnya menonjol di tengah persaingan. Keunggulan pertama yaitu diskon Jumat. GoLaundry juga memberikan diskon khusus setiap hari Jumat sebesar 5 hingga 25%. Potongan harga ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mahasiswa yang ingin menghemat pengeluaran rutin. Yang kedua, ada gratis mencuci alat sholat. Inisiatif ini menunjukkan komitmen GoLaundry dalam mendukung kenyamanan beribadah dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ada layanan antar jemput. Dengan sistem ini, pelanggan cukup menghubungi layanan dan pakaian akan dijemput serta dikembalikan dalam kondisi bersih dan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara, mahasiswa manajemen UIN Malang. Sebelumnya dengan Mas siapa? Dengan Mas Afif. Langsung saja ya Mas. Untuk yang pertama, usaha GoLaundry ini dimulai sejak tahun berapa? Usaha GoLaundry itu di tahun 2018, bulan Maret tanggal 15 kita mulai buka. Bisa diceritakan sedikit tentang awal mula berdirinya usaha ini? Awal mulanya itu kita survei dulu sih Mbak, kita mau buka usaha itu usaha apa gitu kan. Kita mulai apa sih istilahnya itu, lihat potensi wilayah yang ada di sekitar sini. Jadi ada 3 opsi, kita mau buka franchise ayam goreng, laundry, sama kita mau buka sayur sebenarnya. Cuman setelah kita survei beberapa lokasi dan beberapa potensi, kita milih laundry karena memang pertama potensi mahasiswanya ada, kita juga dekat sama kampung, dan di sini juga kampus, beberapa kampus. Jadi sewaktu-waktu di salah satu kampus itu ada libur panjang, masih ada sub di kampus lainnya ataupun di kampung di sekitaran daerah sini lah. Terus lalu apa yang menginspirasi Mas Afif membuat usaha laundry ini menjadi namanya GoLaundry? Awalnya sih iseng aja sih Mbak, cuman kita nggak punya nama tetap. Cuman pada saat itu kan kita lagi booming ini sih aplikasi online kayak Gojek, GoFood. Jadi kayaknya kalau Go itu maju lah, tinggal nambahin laundry aja, insya Allah laundrynya juga ikut maju gitu kan, sama-sama ini ngikutin zaman sebenarnya. Istilahnya di situ sih, nggak ada kepanjangan, nggak ada apa, makanya kita kasih Go biar sama-sama jalan lah. Lalu motivasi atau alasan membuat usaha laundry Mas Afif ini apa? Sebenarnya kan laundry ini saya sampingan gitu loh Mbak. Jadi
karena memang kerjaan utama itu di jam kerja itu kita off jam 4 sore, akhirnya daripada nganggur ngisi luang waktu, ya adalah nyari nyoba usaha-usaha yang memang bisa kita buat sampingan. Selain sampingan juga istilahnya kita juga nggak harus fokus di satu pekerjaan, mumpung masih muda juga. Kita buat peluang usaha yang memang bisa bermanfaat, termasuk untuk masyarakat sekitar lah. Kita juga kan dari pekerjaannya juga memberdayakan masyarakat yang ada di sini lah. Intinya buat awalnya buat ngisi waktu luang aja sih Mbak, karena memang buat sampingan aja sih. Terus untuk target pasarnya sendiri mulai dari apa sih? Target pasar awal kita memang mahasiswa itu yang utama. Yang kedua itu di mana masyarakat orang kampung sekitar. Biasanya kan kalau orang kampung itu orang sekitar sini lebih banyak ke setrikanya, jadi fokus keduanya di situ. Yang ketiga mungkin beberapa wisatawan yang, karena memang di sini dekat hotel juga, banyak hotel, jadi biasanya long weekend ataupun libur di Sabtu Minggu itu kita dapat customer dari tamu hotel juga, termasuk kalaupun ada kesempatan kita juga biasanya beli sama hotel-hotel untuk memberikan kerjasama lah sama kita. Kalau layanan laundrynya sendiri mulai apa saja? Layanan laundry kita hampir sama seperti yang lain. Jadi di situ kita ada reguler yang 3 hari, terus ekspres itu 1 hari yang 24 jam, terus kita kilat itu di 6 jam. Terus tambahan kemarin ada yang request minta 2 hari, kita tambahkan layanan 2 hari juga. Jadi selisih harganya pun cuma selisih sedikit dari per layanan, kecuali yang kilat itu bisa sampai 3 kali lipat dari harga. Apakah juga melayani antar jemput juga? Untuk layanan antar jemput kita mulai ready itu di tahun 2020 lah, pas COVID. Jadi awalnya nggak ada, cuman akhir-akhir COVID itu kita juga kehilangan customer banyak. Akhirnya kita juga melayani, kita bikin layanan antar jemput, dan waktunya pun kita sesuaikan sama pekerjaan utama saya. Soalnya kita baru start itu di jam 5 sore lah, sampai malam kita sampai jam 9 sampai jam 10 malam layanan untuk antar jemputnya. Untuk daerahnya, daerah mana saja yang menerima layanan antar jemput? Sementara itu kita di full di Mergasari, terus di daerah UMM itu masuk daerah mana. Jadi terakhir gitu kita di arah barat, ke arah barat itu arah UMM, ke timur itu sampai kita di MT Haryono, ke arah selatan itu kita sampai di Win, ke arah belakang itu sampai Villa Bukit Tiga, masih daerah Merjosarian lah. Kalau untuk usaha Go Laundry ini, apakah ada inovasi atau rencana untuk membuka cabang baru atau jenis layanan yang Insya Allah kalau rencana sih ada enggak, karena memang mau nggak mau kalau di usaha itu kita harus berkembang, karena memang kalau stagnan juga sia-sia, juga potensinya juga besar. Cuman memang masih ada beberapa catatan. Kita juga masih mencari lokasi yang memang sesuai jarak sama yang sentra sini. Kita ke arah timur berapa kilo, ke barat berapa kilo, itu kita masih nyari lokasi, karena memang lokasi ini yang agak susah. selama menjalankan usaha Go Laundry ini, kira-kira ada tantangan apa saja yang pernah dialami Mas Abdul? Kalau tantangan eksternal itu mungkin dari banyaknya customer yang ya istilahnya sifatnya macam-macam lah Mbak. Jadi ada yang memang ada yang egois ataupun ada yang enak banget. Ya rata-rata ya
campur-campur lah dari sifat customer. Kita juga harus nyocokin sama permintaan customer yang kadang aneh-aneh juga, minta layanan ini dan itu gitu kan. Kalau dari internal sendiri kita mungkin di tantangannya untuk manajemen SDM aja, SDM di tenaga kerja, karena memang paling susah itu kita manajemen di tenaga kerja harus adaptasi sama polanya mereka, dan kadang juga penataan kerjanya juga karena sama orang masyarakat di sini juga agak susah rewelnya gitu. SDM aja sih sebenarnya kalau dari internal. Kalau saat pandemi bagaimana? Pandemi alhamdulillah itu masih ada yang masuk bantuan, cuman memang kita itu dibilang minus karena kita ada sewa kontrakan untuk gaji tenaga kerja. Insya Allah alhamdulillah pada saat pandemi pun kita masih bisa stay lah, masih bisa hidup dari uang sewa ruko lah. Kita itu minus di hampir 2 tahun 3 tahun nombok ilah istilahnya. Lalu kan sekarang banyak laundry yang memakai sistem koin atau self service. Terus bagaimana strategi Go Laundry ini untuk bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut? Ya sebenarnya kan kita juga nggak terlalu terusik sih Mbak dengan adanya laundry yang memang self service itu ya, seperti itu ya. Karena memang kalau dari kita sendiri sih paling untuk peningkatan layanan itu kita peningkatan di antar jemputnya aja. Kita perluas jangkauan untuk antar jemput, sama kita juga mempercepat layanan kita. Misalnya kita reguler 3 hari, kita 2 hari sudah selesai, kita antar ataupun kita kabari customer untuk peningkatan layanan. Karena di self service sendiri kan kalau kita lihat potensinya di sini mahasiswa yang istilahnya bukan mageran ya, kadang mereka lebih suka beraktivitas lain daripada harus nunggu sekitar setengah jam, 1 jam ataupun 2 jam untuk nunggu laundryan mereka kering. Itu pun cuci kering aja. Kalau setrika kan mereka setrika sendiri. Jadi mungkin self service sendiri itu juga merupakan tren sih. Kalau kita tren mungkin ya moga-moga sama-sama usahanya sama-sama jalan, dan trennya juga kita juga input mahasiswa maba itu lebih besar daripada yang keluar gitu loh Mbak. Insya kalau mah rezeki ya nggak kemana gitu kan. Terus bagaimana cara Go Laundry ini untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru? Untuk pelanggan lama kita tetap di kualitas layanan sih Mbak. Kalau kita di antar jemput sama kecepatan penyelesaian laundry sih. Jadi kita ditulis 3 hari, itu 2 hari kita antar sebenarnya. Cuman di tanggal nota itu kita buat 3 hari. Jadi biar layanan lebih cepat, sama customer juga tetap kita gitu. Lalu apa yang menjadi pembeda antara Go Laundry dengan laundry yang lain? Kalau dari bisik-bisik customer yang lain sih mungkin dari harga itu mungkin lebih, katanya sih lebih murah Mbak sih ya. Terus kita juga ada beberapa promo-promo, termasuk yang penting untuk alat sholat, sajadah dan segala macam kan kita gratiskan. Yang penting dijadikan satu, dikumpulin, kita gratiskan. Termasuk harganya juga kita kan yang reguler itu dari 4.000, kalau kita di atas 5 kilo, kelipatan 5 kilo itu kita jadi 3.500 per kilo. Di layanan promo seperti itu dan kita andalkan ya. Apakah ada diskon atau apa? Ya khusus kalau yang diskon itu kita khusus di promo hari Jumat dan
khusus yang datang ke laundry aja sih Mbak. Jadi untuk fokus yang teman-teman customer yang masuk ke yang antar sendiri, kita tiap hari Jumat itu dari potongan 10 sampai 20% untuk semua layanan. Jadi baik yang ekspres reguler maupun yang 1 kilo sampai 10 kilo pun kita kasih promo tiap hari Jumat. Narik pelanggan juga, khusus yang ke outlet. Baik, pertanyaan terakhir, apa harapan Mas Afif untuk Go Laundry ke depannya? Ya moga aja kita tetap bertahan existing di sini, memberikan layanan yang bagus untuk customer dan semoga juga impian kami di Go Laundry untuk menambah outlet itu bisa segera tercapai aja Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan waktunya karena sudah bersedia untuk dibincang-bincang bersama kami. Semoga Go Laundry tetap berkembang dan sukses. Keunggulan layanan yang ditawarkan Go Laundry tidak hanya memberi kepuasan pelanggan, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah usaha bisa berkembang melalui pemahaman pasar dan inovasi. Melalui video ini, kita melihat bagaimana konsep manajemen strategi hadir dalam bentuk nyata, tidak hanya di atas kertas, tetapi di tengah aktivitas ekonomi lokal yang hidup dan terus berkembang.